ini sebuah karunia luar biasa bisa hadir bersama dengan teman-teman COP ya, Community of Practice, berkaitan dengan kebencanaan ataupun kesehatan jiwa. Ya, mungkin kalau kali ini topiknya kebencanaan. Senang sekali dengan topik ini bisa lanjut. Iya, tadi melengkapi apa yang sudah disampaikan Bu Evi sebetulnya berkaitan dengan bagaimana sih kebencanaan di Indonesia, gitu. Figurnya nggak cuma sekedar angka-angka, tapi slide ini akan memberikan pada kita gambaran secara lebih mendalam, gitu ya, bagaimana sebetulnya kebencanaan Indonesia. Kalau 3.544 dalam setahun itu berarti hampir sehari itu minimal 10 gitu ya, paling nggak 10 gitu ya. Ya, kita nggak kenal libur, makanya kalau di BNPB tanggalan nggak ada yang warnanya merah gitu ya. Kita sejak saya masuk BNPB tanggalan semua hitam, kebetulan dicetaknya semua hitam semua. Artinya memang dengan sebuah konsekuensi kita nggak ada libur gitu dalam penanganan bencana. Kalau lihat dari sini, maka kemudian kejadian-kejadian bencana yang besar-besar itu berada pada zona-zona di mana warnanya merah ya di peta-peta itu. Artinya kalau teman-teman COP ini nanti kemudian akan turun ke masyarakat, ke lapangan, segala macam, atau menyesuaikan diri dengan daerah bencananya, harapannya penguatannya berada pada daerah-daerah yang merah-merah ini ya. Boleh lanjut? Selanjutnya masih dengan data bencana. Tapi kali ini saya ingin mau menggambarkan buat teman-teman. Kata Ibu Dwi Korita, katanya Indonesia mengalami El Nino untuk tahun ini dan tahun depan. Nah, dari gambar ini kelihatan sekali ada sebuah peningkatan yang luar biasa seperti kebakaran hutan. Sebelumnya tahun 2022 itu sepanjang tahun itu hanya sekitar 250-an. Tapi ini kita baru bulan Agustus lah ya. Ini kan ditarik tanggal 3 Agustus ya data ini. Ini sebuah data real time, sebetulnya tiap hari ada. Kita laporkan, teman-teman bisa melihat data ini setiap hari di website BNPB. Di sini ngelihat bahwa data-data yang potensi bencana yang berkaitan dengan kekeringan gitu ya, atau hidrometeorologi kering gitu ya, ini akan meningkat di tahun ini. Artinya akan lebih banyak kebakaran hutan, akan lebih banyak orang mengalami kekeringan, gagal panen karena kering, gitu ya, kesulitan air dan lain sebagainya yang intinya kering. Kalau kita lihat di sini jumlah korbannya hingga hari ini, gitu ya, sekitar 3.653. Kalau lihat dari tadi data sebelum disajikan oleh Bang Erik, kelihatannya orang dengan gangguan jiwa maupun orang-orang dengan kesehatan jiwa yang perlu kita bantu itu sekitar hampir 5% di warga masyarakat seluruh Indonesia. Dengan asumsi itu, maka dengan adanya jumlah orang meninggal, menderita, mengungsi, dan seterusnya ini, maksud saya ingin ngomong yang mengungsi, menderita, dan mengungsi sekitar 3.600.000, berarti kalau 5%-nya cukup banyak juga. Dengan posisi seperti itu, bayangkan kemudian kita harus menempatkan seperti apa gitu ya di lokasi pengungsian. Apakah kita perlu berkaca, apakah sudah tersedia gitu ya tempat-tempat khusus untuk menangani itu, baik dengan berbagai tingkatan ya, yang tingkatan yang lebih ringan hingga yang sampai berat gitu ya. Dengan posisi seperti itu, berarti kita juga harus memikirkan kompleksitas penanganannya untuk teman-teman yang berkecimpung dalam kesehatan jiwa, tentunya harus juga lebih prepare gitu ya. Lanjut. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan pada kita semua. Next, mungkin agak hanging. Bahwa teman-teman ya, maaf Pak Bambang, mohon dibantu slide-nya. Iya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Iya, bahwa ini merupakan menjadi tujuan kita bersama yang sudah menjadi komitmen dari founding father kita, bahwa kita akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan Indonesia. Dengan posisi bahwa Indonesia ini merupakan daerah yang rawan bencana, gitu ya. Kalau kemudian kita nggak ngapa-ngapain, gitu ya, maka yang tentu yang akan menjadi korban adalah masyarakat. Dan juga tentunya dengan adanya kerusakan-kerusakan akibat dari bencana itu, tentunya akan mengakibatkan tingkat gangguan kesehatan jiwa tentunya akan juga menjadi semakin tinggi gitu.
Lalu kemudian bagaimana kita bisa bersinergi bersama-sama untuk melakukan penanganan-penanganan yang lebih terstruktur, kemudian lebih kompak gitu ya, baik antara kementerian dan lembaga gitu ya, maupun kita semua ya dari organisasi. Lanjut. Bahwa Indonesia punya ikan cucut, lanjut. Indonesia tuh punya peraturan presiden nomor 87 tahun 2020. Perpres ini merupakan perpres rencana induk penanggulangan bencana. Bahwa Indonesia punya visi gitu ya. Di Pak Jokowi kita memiliki visi untuk menunjukkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan misi-misi yang pertama seperti mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh gitu ya. Yang tangguh seperti apa gitu ya. Kemudian tentunya nggak cuma tangguh aja, tapi berkelanjutan, ada sustainable. Bahwa dengan adanya dorongan teman-teman komunitas of practice untuk kesehatan jiwa ini, tentunya yakin saya gitu ya, ketika kita juga melibatkan unsur akademisi, profesi dan sebagainya, kemudian kita memberikan keberlanjutan, maka penanganan kita akan bisa lebih baik dan berkelanjutan. Kemudian menunjukkan tata kelola gitu ya, penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif. Kalau cerita inklusif berarti kan nggak ada yang ketinggalan, ya, nggak ada yang ketinggalan. Semuanya menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Kalau istilah kerennya mungkin kalau di dalam penanganan pelayanan kemanusiaan di korban bencana itu adalah people centered ya, berpusat kepada manusia itu sendiri atau objek yang akan kemudian kita lakukan pelayanan. Sudahkah kemudian itu mendapatkan pelayanan-pelayanan secara inklusif sesuai dengan misi ini? Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemudian mewujudkan pembangunan penanganan darurat bencana dan juga pemulihan pasca bencana yang prima. Pasca bencana yang prima. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu layanan pasca bencana. Ini juga menjadi concern kita. Lanjut. Tujuannya ya banyak banget gitu. Yang pertama bagaimana peraturan-peraturan ini juga kita bisa siapkan sedemikian rupa. Apakah ada peraturan-peraturan yang saling tumpang tindih dengan layanan-layanan yang mungkin nggak selalu saling mendukung gitu ya, sehingga ini juga kita perlu berkaca gitu antara kita semua, apakah kemudian regulasi ini gitu ya balapan gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian peningkatan investasi, kesiapsiagaan, bahwa setiap upaya-upaya untuk mendorong kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana akan berimbas positif pada saat terjadi bencana. Kalau PBB pernah bilang bahwa $1 gitu ya dalam investasi untuk kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana akan berimbas kepada penghematan hingga $7 atau $20 gitu ya. Kalau saya nggak salah, mungkin Kak Tetri mungkin bisa koreksi kalau saya salah. Kemudian bagaimana peningkatan kualitas tata kelola PP yang profesional, transparan dan akuntabel, ini juga menjadi tantangan kita gitu ya. Belum lama kita mendengar cerita-cerita adanya satu dan lain hal berkaitan dengan akuntabilitas ini. Itu menjadi hal yang perlu kita sadari bersama bahwa kita tidak boleh mengkhianati hal yang menjadi kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai penyelenggara layanan untuk masyarakat. Kemudian bagaimana penanganan darurat bencana yang cepat dan andal. Cepat ini gitu ya, ada basicnya. Untuk pelayanan cepat dan andal tentunya itu enggak serta-merta pada saat darurat kita melaksanakan pelayanan itu. Semuanya dimulai dari bagaimana kemudian kita membangun gitu ya, adanya jejaring, persiapan yang lebih mantap lagi pada saat kondisi normal. Apakah kemudian kita ingin layanan-layanan keseluruhan ini bagus pada saat terjadinya tanggap darurat? Karena itu kan merupakan ujian ya. Kita latihan, kemudian kita melakukan upaya persiapan, kita membuat rencana, kita membuat simulasi, kita membuat TTX, FTX, gladi, posko, dan lain sebagainya.
Tidak lain dan tidak bukan adalah agar ketika kita mendapatkan ujian kejadian bencana, maka semua itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi pertanyaannya, gitu ya, apakah kita mau melaksanakan itu pada saat kondisi aman? Yang kadang-kadang membuat kita terlena, tidak ngapa-ngapain, mager lah istilahnya anak sekarang. Kemudian bagaimana kemudian pemulihan infrastruktur, pelayanan publik dan lain sebagainya ini pasca bencana yang lebih baik dan aman. Boleh next. Saya cerita sebetulnya tantangan apa aja sih sebenarnya dalam penanggulangan bencana itu. Yang pertama adalah resiko bencana yang cenderung meningkat. Risiko ini berkaitan bahwa tidak saja berkaitan dengan ancaman, gitu ya, ancaman bencana, ya, dari berbagai kejadian bencana yang ada, kompleksitasnya semakin tinggi. Pada saat kejadian gempa, diikuti dengan tsunami, diikuti pada saat itu lagi COVID, gitu ya, artinya kompleksitas penanganan bencana tinggi. Kalau sudah cerita resiko, berarti akan cerita kehidupan dan penghidupan. Akan cerita populasi bagaimana. Populasi manusia kan tentunya kalau di Indonesia semakin hari semakin banyak, gitu ya. Kemudian karena kemudian kita semakin banyak populasinya, maka kemudian kita mencari ruang-ruang kosong. Ruang-ruang kosong yang mudah dan murah biasanya di perbukitan, di gunung-gunung, nggak harus punya AC, udah adem sendiri, gitu ya, olahraga. Banyak yang ingin punya tempat di situ. Akhirnya benar harus dilakukan. Mereka nebang pohon, mereka nggak mikirin bagaimana alam, mereka tidak menanam kembali. Dan pada saat kejadian cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, maka berpotensi menjadi ancamannya semakin tinggi. Untuk itu, ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa risiko bencana gitu ya, cenderung meningkat. Kemudian bagaimana kerentanan sosial gitu ya. Dengan adanya kerentanan sosial, karena adanya digitalisasi, orang nggak in touch satu dengan lain dengan tetangga, pembangunan apartemen ke atas gitu ya, dengan kamar-kamar yang selalu tertutup, interaksi sosial menjadi kurang gitu ya. Dengan adanya COVID dan lain sebagainya, orang cenderung terjadi sebuah individualisme dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan kerentanan sosial semakin tinggi gitu ya. Ya, kalau kita melihat banyak supermarket yang tiba-tiba mendadak tutup gitu ya, karena tidak bisa bersaing dengan dunia platform digital gitu ya, ya itu tentunya akan mengakibatkan adanya ketimpangan-ketimpangan di sosial kita yang mengakibatkan kerentanan sosial. Ketika kerentanan sosial semakin tinggi, tentunya akan mengakibatkan penanganan bencana menjadi tidak mudah ya, menjadi lebih kompleks lagi. Kemudian focal point penanggulangan bencana di setiap tingkatan ini, sehingga pentingnya kapabilitas dan kapasitas baik BNPB di pusat, BPBD atau kementerian lembaga dan sebagainya stakeholder terhadap untuk tuntutan tugas ini juga menjadi tantangan. Apalagi kalau di pemerintah daerah ya, karena komandannya ataupun semua tergantung kepala daerah, dalam artian bupati, wali kota maupun gubernur. Mereka mau yang diangkat siapa, kemudian dicopot siapa, kan tergantung kepala daerahnya, gitu ya. Nah, ketika kemudian terjadi rotasi yang demikian cepat, orang yang sudah dilatih setengah mati untuk kemudian bagaimana penanggulangan bencana, bagaimana teman-teman di dinas sosial kemudian mendapatkan pencerahan-pencerahan yang juga kuat, begitu teman-teman di kesehatan sih kelihatannya mungkin karena satu nada ya, kesehatan banyak sekali. Nah, dengan posisi itu maka kemudian jadi tantangan kita adalah pelatihan yang terus-menerus gitu ya. Bagaimana menguatkan knowledge management, knowledge asset yang kemudian tersimpan pada sebuah tempat yang bisa digunakan. Karena tadi Bu Evi ada cerita, Mas Erik tadi yang cerita bahwa bagaimana gitu ya keilmuan gitu ya berkaitan dengan penanggulangan bencana maupun kesehatan jiwa ini menjadi sebuah knowledge asset yang bisa kita gunakan sebagai sebuah jembatan keledai untuk bisa memahami secara instan ya, gitu ya. Sama seperti ketika kemudian terjadi sebuah rotasi pada BPBD, maka gimana caranya supaya kemudian ketika dia mendapatkan sebuah kasus tertentu atas kejadian bencana yang belum pernah dia hadapi sebelumnya, ini dia bisa dicerdaskan dengan adanya knowledge asset yang bisa dia baca gitu. Ketika dia mendapatkan kasus-kasus gitu ya, yang kemudian berbeda, maka kemudian bagaimana
berbagi gitu ya, praktek baik penanganan bencana gitu ya, ini juga menjadi kemudahan untuk berbagai pihak gitu ya. Karena kadang-kadang pinter bisa dengan otodidak atau dipintarkan dengan sebuah sistem itu juga dapat terjadi. Kemudian bagaimana koordinasi, kolaborasi, dan sinergi gitu ya antara stakeholders ya belum maksimal. Pertemuan-pertemuan ini selalu menjadi wadah yang bermanfaat gitu ya. Pada saat terjadi bencana kita sudah biasa bertemu, kita sudah biasa bekerja bersama, sehingga ketika terjadi kondisi keadaan darurat maka kita tinggal melanjutkan temu-temu kita menjadi kerja-kerja gitu ya, menjadi kerja-kerja kita di lapangan. Kemudian bagaimana budaya sadar bencana ini bisa lebih merata di masyarakat. Ini juga menjadi tantangan. Kita melihat ada orang-orang yang kemudian ketika dia harus tinggal di sebuah bantaran sungai, let's say misalnya di Kampung Melayu gitu ya, ketika sudah ada banjir sepinggang dia naik ke atas, nggak tahu ternyata banjirnya tambah tinggi gitu ya, karena terlena dengan situasi bahwa seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan banjir tersebut, tapi ketika banjirnya semakin tinggi mereka ngawe-ngawe minta tolong gitu ya. Berarti kan ini orang nggak sadar bencana ya. Kalau kemudian situasi banjir tambah tinggi, risiko bencananya semakin tinggi bagi saya, bagi petugas-petugas, dan bagi orang-orang yang melakukan membantu gitu ya di lapangan seperti relawan gitu ya, rescuer dan lain sebagainya. Dengan posisi itu maka kemudian tidak saja sadar akan bagaimana kita menyikapi diri ketika berpotensi terjadi bencana gitu ya, untuk kemudian dilanjutkan dengan agar kita bisa menyelamatkan diri tepat pada waktunya dengan tidak berpotensi menimbulkan orang lain untuk menjadi korban gitu ya, khususnya para rescuer. Ini menjadi bagian dari tantangan kita juga gitu ya. Lanjut. Di dalam kolaborasi pentahelik dalam pencegahan bencana gitu ya. Sebetulnya basic ilmunya cuma segini nih, ada 4 kuadran. Yang pertama adalah kita harus memahami resiko gitu ya. Paham resiko menjadi kunci dari bagaimana kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya penanganan kebencanaan pada semua tahapan gitu ya. Bagaimana kalau kemudian kita tidak paham resiko bahwa di sini kemudian rawan gempa gitu ya, di sini rawan tsunami gitu ya, maka kemudian kita akan membangun seenaknya sendiri karena kita tidak paham resiko. Pemahaman resiko juga menjadi penting bagi pemerintah daerah, karena dengan begitu maka dia bisa menyusun rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang wilayahnya berbasis resiko gitu ya. Ketika kemudian kita sebagai pengusaha tidak paham resiko gitu ya, tentu akan berimbas pada potensi kerugian yang semakin besar. Kita beli mesin seenaknya gitu ya, kemudian tanpa paham resiko, maka kemudian ketika terjadi banjir maka berpotensi terjadi kerugian yang luar biasa bagi sebuah perusahaan. Begitu juga dengan teman-teman yang akan berkecimpung di dalam dunia kesma ini. Apa kita sudah punya petanya gitu ya untuk sih risiko-risiko tinggi terhadap adanya gangguan-gangguan yang kejiwaan yang berpotensi gitu ya, untuk semakin lebih kompleks ancamannya gitu. Oke, siap. Ya, rasa hormat. Iya, lanjut ke yang kedua, kemudian bagaimana pemantauan analisa data menjadi pendorong penguat untuk bisa melakukan aksi-aksi selanjutnya ya secara saintifik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana diseminasi informasi. Diseminasi informasi ini menjadi penting untuk bisa memberikan pemahaman KIE dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemudian di ujungnya adalah penguatan respon masyarakat. Tanpa kemudian data-data informasi kebencanaan ini mendorong respon masyarakat yang tepat gitu ya untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana gitu ya, untuk kemudian melakukan investasi yang berbasis risiko dan lain sebagainya, maka semua rencana-rencana kita itu tentunya boleh dibilang mendekati gagal ya. Lanjut.
Lanjut, kemudian pentahelix ya, bahwa di dalam penanggulangan bencana ini mungkin kalau sekarang multi helix ya, gitu ya. Bagaimana agar kita masing-masing memiliki peran ya, untuk bisa mendorong itu. Saya ingin menyampaikan contoh misalnya adalah keterlibatan antara teman-teman di dunia usaha ya, untuk yang di kanan bawah itu, bahwa ingat nggak kalau teman-teman pada saat terjadi COVID kita membuka 117 extension 5 apa extension berapa tuh ya untuk yang Keswa gitu ya. Itu sebuah praktek baik yang asik loh gitu ya. Bahwa pada saat itu didorong oleh usaha waktu itu PT Telkom menyiapkan itu, kemudian didorong kami juga bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa menyiapkan, kami membuka jalur tersebut pada call center kami di BNPB 117 kan gratis. Kemudian kita membuka itu channel tersebut gitu ya, karena saya tidak harus bayar ke Telkom, maka bisa kita laksanakan. Dan pada saat itu juga didukung oleh teman-teman HIMSI ya, organisasi, artinya unsur masyarakat dan juga akademisi. Banyak sekali pada saat itu dosen-dosen, pada praktisi gitu ya, yang juga melakukan kerja-kerja sosial gitu ya, untuk menjadi apa tuh ya, konselor atau apa tuh ya, untuk bisa menerima pengaduan warga masyarakat yang memiliki untuk berkonsultasi gitu ya, ada curhatnya gitu ya. Pada saat itu merupakan salah satu hal yang bagus sekali sebagai kolaborasi pentahelix. Kita juga pernah juga mengalami hal-hal yang bagus juga pada saat kita bencana di Cianjur ya. Kita melakukan pelayanan sosial. Cuman pada saat itu kita didahului dengan pendataan gitu ya, sehingga pentingnya kolaborasi ini asik juga nih. Pendataan yang dilakukan oleh para penyuluh-penyuluh KB pada saat itu. Melakukan pendataan terpilah supaya apa? Layanan-layanannya menjadi fokus, menjadi terperinci sesuai dengan warga masyarakat yang kita layani. Berapa anak kecil, berapa ibu hamil, berapa manula dan lain sebagainya untuk pendataan terpisah gitu ya. Lanjut deh. Next, ini juga kita mendorong adanya praktek-praktek baik dengan adanya kearifan lokal ya. Bagaimana kearifan lokal di setiap daerah ini yang kita petakan untuk kita bisa gunakan, kita manfaatkan. Karena ini yang paling mudah kemudian menjadi sebuah sosialisasi yang memudahkan warga masyarakat karena ini berasal dari kearifan lokal mereka. Hal-hal yang baik tentunya bisa digetok tularkan kepada daerah-daerah lain. Lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana kemudahan akses sebagai sebuah jendela di dalam penanganan kedaulatan bencana, bisa seperti untuk komando untuk memerintahkan berbagai sektor bagi kepala BPBD maupun komandan penanganan darurat untuk bisa menggerakkan gitu ya, bahwa kita dilindungi undang-undang dengan adanya undang-undang 24 gitu ya, maka kemudian penanganan bencana ini memiliki kemudahan-kemudahan akses yang bisa digunakan untuk penguatan-penguatan dan penggerakan berbagai sektor-sektor seperti yang sudah dipaparkan pada para pemapar sebelumnya. Lanjut, ini sebuah model penanggulangan bencana sebetulnya semua aspek ini sama ya, memiliki peran yang sama pada semua tahapan kebencanaan. Cuman derajatnya aja yang berbeda. Pada saat bencana terjadi, maka aksi-aksi tanggap darurat ini menjadi lebih heavy dibanding aksi-aksi kesiapsiagaan. Bukan berarti aksi kesiapsiagaan itu hilang pada saat penanganan darurat, tapi dia berkurang. Lanjut. Selanjutnya bahwa ini kerangka Sendai framework dan ini kesepakatan global, dan ini yang harapan kita untuk kita gunakan atau sebagai acuan untuk kita semua lebih paham lagi dalam penanganan kebencanaan secara spesifik. Saya ingin meng-highlight pada tindakan-tindakan prioritas yang harus ditangani. Bahwa tindakan-tindakan prioritas ini tentunya kita mendorong bagaimana pengumpulan, manajemen, dan akses kepada informasi, dan juga bagaimana teman-teman memanfaatkan informasi ini menjadi penting gitu ya, untuk bisa mendasari penanganan-penanganan kerja-kerja kebencanaan kita. Lanjut.
Saya rasa mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari paparan saya. Kak Teti, saya kembalikan ke Kak.